Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pak berharap kalian masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun dari rumah ya. Nah, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita hari ini, kita akan sama-sama memuji Tuhan melalui devosi kita hari ini dan akan mendengarkan firman Tuhan juga ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rabu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oke, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami sekarang akan memulai devosi kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, agar mereka boleh mendengarkan dengan baik dan juga melakukan firman Tuhan. Berkati juga apa yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati agar firman Tuhan ini boleh disampaikan dengan baik dan boleh masuk ke dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan seperti serial khotbah yang sudah dimulai oleh BST waktu lalu tentang 7 dosa maut. Nah, hari ini kita akan sama-sama melanjutkan seri khotbah 7 dosa maut itu ke bagian yang berikut, yaitu tentang dosa hawa nafsu, ya, hawa nafsu. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang menjadi dasar pembacaan kita pagi hari ini dari 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-22. Kita baca sama-sama ya. Bapak berharap anak-anak boleh ikuti membaca dari rumah selama Bapak membaca firman Tuhan hari ini ya. Oke, 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, demikian firman Tuhan yang menjadi dasar pembacaan kita pagi hari ini. Nah, anak-anak, kalian sebelumnya kalian sudah belajar tentang 2 dosa maut yang sudah dibahas dulu ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang dosa hawa nafsu. Nah, anak-anak pasti kalau dengar hawa nafsu, pasti pikirannya kalau yang kelas besar nih, ini pasti pikirannya mulai mengarah kemana-mana ini ya. Nah, Bapak perlu menjelaskan ya mengenai apa itu hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu adalah keinginan seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual bersama dengan orang yang tidak tepat dan di waktu yang tidak tepat juga ya. Jadi hawa nafsu itu adalah sesuatu keinginan yang diinginkan oleh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual ya. Nah, anak-anak pasti tahu ya bahwa di zaman sekarang ini pasti banyak sekali orang-orang yang melakukan dosa itu yang berkaitan dengan hawa nafsu ya, mulai dari perselingkuhan ya, mulai pelecehan seksual dan sebagainya. Bahkan ada juga yang menonton film porno ya, ataupun juga mungkin melihat gambar-gambar yang tidak pantas untuk dilihat ya. Nah, anak-anak, semua hal-hal seperti itu adalah dosa. Nah, anak-anak, hal-hal seperti itu berkaitan dengan yang namanya seks
ya. Jadi mereka ingin mendapatkan kepuasan seksual itu ya dari hawa nafsu itu ya. Nah, sebenarnya seks itu diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang benar ya. Nah, tujuan Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk bisa melakukan seks adalah untuk berlipat ganda ya. Jadi manusia berkembang biak dengan melakukan hubungan seks itu. Kemudian Allah juga memberikan seks itu supaya manusia bisa merasakan kesenangan dari kegiatan seksual itu. Nah, tapi ya, anak-anak harus tahu bahwa orang yang bisa melakukan hubungan seks itu adalah orang yang sudah diberkati ya. Artinya mereka sudah menikah dulu ya, menikah kemudian diberkati di gereja ya, baru bisa melakukan hubungan seks. Nah, kalau sekarang belum bisa, tapi banyak sekali orang yang memiliki hawa nafsu untuk memenuhi keinginan seksualnya itu nah, dengan cara-cara yang tidak pantas. Nah, anak-anak harus tahu bahwa kegiatan-kegiatan yang dosa itu ya, dosa hawa nafsu ini ya, dengan menonton film porno ya, dengan melihat hal-hal yang tidak pantas, melakukan pelecehan seksual, dan jika ini dilakukan secara terus-menerus, maka ini akan merugikan orang itu ya. Apalagi kalian masih kecil ya, masih muda, kalian harus tahu bahwa ini tidak pantas untuk dilakukan dan ini adalah kekejian di hadapan Allah. Dan dosa ini adalah dosa maut yang sangat berbahaya bagi manusia ya. Nah, kenapa dosa hawa nafsu ini dikatakan sebagai dosa maut? Nah, kita bisa baca sama-sama dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-15. Bapak akan bacakan buat kalian semua. Ya, Yakobus 1 ayatnya yang ke-15. Nah, di sini dikatakan bahwa dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, anak-anak lihat kan, keinginan yang sudah dibuahi itu akan melahirkan dosa. Dan jika dosa itu sudah matang, maka akan melahirkan maut. Artinya apa? Jika keinginan itu dilakukan terus-menerus ya, nafsu itu jika dipenuhi terus-menerus, maka itu akan menghasilkan maut. Artinya kita akan mati di dalam dosa itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita bisa terlepas dari dosa seperti itu? Nah, sebenarnya di dalam ayatnya yang ke-22 di 2 Timotius ayatnya yang ke-22 itu sudah dijelaskan bahwa kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Artinya anak-anak harus mengerjakan hal-hal yang positif ya. Nah, jadi karena kalian sudah tahu bahwa dosa hawa nafsu ini ternyata akan membawa kita kepada maut ya. Siapa yang mau mati coba dan tidak bisa bersama-sama lagi dengan Allah. Nah, gara-gara dosa itu. Nah, tentunya tidak ada yang mau ya untuk bisa sampai kepada maut itu. Dan untuk itu, Bapak berharap kita semua bersama-sama belajar bahwa karena dosa itu akan membawa kita kepada kematian atau maut ya, tidak akan bisa bersama-sama dengan Allah itu. Artinya kita harus sama-sama berdoa dan tetap melakukan hal-hal yang baik itu. Kita harus mengejar keadilan, kebenaran. Nah, kira-kira seperti apa sih itu? Nah, anak-anak, supaya kita bisa menghindari dosa-dosa seperti itu, kita harus melakukan beberapa hal yang mungkin membuat kita itu tidak terlena untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berdosa itu ya. Misalnya kita melakukan kegiatan-kegiatan positif, berolahraga ya, kita berolahraga, kita belajar ya. Kemudian kita mencari kesibukan positif yang membuat kita itu tidak terlena untuk melakukan hal-hal yang berdosa itu. Nah, jadi Bapak berharap ketika kalian sudah mendengar, hawa nafsu ini adalah dosa yang berbahaya, dosa yang membuat kita itu akan sampai kepada maut. Nah, anak-anak, Bapak tidak menjelaskan bahwa dosa ini lebih berat dari dosa-dosa yang lain. Tidak, tetapi dosa ini sangat berbahaya karena jika tidak kita segera tangani ya, atau tidak kita cegah dari sekarang, bagi kalian yang masih muda ini,
itu akan sangat berbahaya karena kalian akan terjerumus terus-menerus dan tidak bisa, sulit untuk terlepas dan akan sulit untuk terlepas. Jadi Bapak berharap anak-anak semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Timotius tadi, bahwa kita harus menjauhi nafsu-nafsu seperti itu. Tapi kita harus mengejar apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita, yaitu kita melakukan hal-hal yang positif ya. Apalagi di saat-saat BDR seperti ini, belajar dari rumah ini kan kalian banyak waktu kosong. Nah, Bapak berharap kalian tidak menggunakannya untuk melakukan hal-hal yang negatif ya, tapi kalian tetap melakukan hal-hal yang positif, kerjakan tugas-tugas ya, mungkin bermain sesuatu hal yang positif atau menghasilkan sesuatu hal yang positif. Mungkin bisa dengan kalian membuat satu kreasi ya, bahan-bahan kreativitas dari bahan-bahan bekas yang ada di rumah atau hal-hal lain yang intinya tidak merupakan hal yang berbuat dosa itu, apalagi yang berkaitan dengan hawa nafsu itu. Nah, jadi demikian firman Tuhan hari ini. Bapak berharap kita bisa belajar dari sini dan tetap melakukan hal-hal yang positif dan menjauhi dosa hawa nafsu. Oke? Nah, jadi demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Hari ini kami sudah belajar tentang salah satu dosa yang akan membawa kami kepada maut. Kiranya Tuhan yang memberkati kami agar kami menjauhi dosa semacam ini, dan kami juga boleh belajar untuk mengerjakan hal-hal positif sehingga kami itu tidak terjerumus ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami yang akan belajar hari ini. Tuhan yang berkati sehingga apa yang kami pelajari hari ini boleh bermanfaat dan boleh kami ingat dalam hati dan pikiran kami. Tuhan kiranya berkati juga setiap orang tua yang membantu kami untuk belajar, agar kiranya orang tua bisa membantu setiap kami sehingga kami dapat melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati guru-guru yang akan mengajar hari ini, dan berkati mereka agar bisa mengajar dengan baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Nah, jadi demikian devosi pagi kita hari ini. Bapak berharap kita bisa tetap semangat dalam belajar hari ini dan mengerjakan setiap tugas-tugas kalian dengan baik ya. Nah, sampai jumpa, dadah.